Halo semuanya, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai penggunaan e-faktur dan langkah pertama kita buka dulu aplikasinya. Setelah terbuka, kita pilih local database, lalu kita connect. Nama usernya adalah admin, passwordnya angka 1, 2, dan 3. Kita klik login. Maka setelah kita login akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita lihat di soal. Jadi di sini ada soal dari PT Makin Keren untuk transaksi bulan Oktober tahun 2019. Di sini ada transaksi penjualan atau penyerahan BKP dan pembelian atau perolehan BKP. Lalu di sini aku udah melakukan transaksi-transaksi apa yang bisa dipungut dan tidak bisa dipungut. Selanjutnya kita langsung isi saja ke menu referensi. Kita isi lawan transaksi, lalu administrasi lawan transaksi. Kita klik tambah. Jadi kita isi semua lawan transaksi dari customer maupun vendor. Pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk PT Ceria, toko mainan Ceria. NPWP-nya 01256 462 14030 dengan nama toko mainan Ceria, alamatnya Jalan Pasifik Asia, Blok B, nomor 101, RT 005, RW 005. Lalu untuk kelurahannya, jika tidak ada keterangan, boleh kita kosongkan saja. Provinsi Jawa Barat. Kode posnya, nomor telepon 02154. Nah, ini kita isi untuk selanjutnya, angkanya sama. Setelah kita mengisi ini, kita klik simpan. Lalu, apakah Anda ingin membuat lawan transaksi baru? Yes. Nah, ini aku lanjutkan untuk pengisiannya.
Karena ini merupakan transaksi terakhir, maka kita klik no. Setelah itu sudah terisi lawan transaksi yang tadi kita isi. Selanjutnya kita mengisi nomor referensi untuk barang referensi nomor faktur. Di dalam soal tertera bahwa nomor seri faktur pajak terakhir pada masa September 2019 adalah nomor terakhir 1500, maka kita mulai dari 1501. Tapi karena di laptop saya angka 1501 hingga 1508 sudah ada, maka kita ubah menjadi 0019. Ini menunjukkan tahun 2019. Kita mulai dari 1509 hingga 1520. Kita rekam nomor faktur. Maka di sini nomor faktur udah berhasil direkam. Selanjutnya kita bisa mengisi untuk referensi barang atau jasa. Di sini ada referensi barang atau jasa. Kita klik tambah. Jika barang tidak memiliki kode, maka kita kosongkan saja. Kita tambahkan namanya dan harga jual. Kita lihat apa saja yang dijual dari PT Makin Keren. Kebanyakan adalah mainan. Maka kita asumsikan semua transaksi barangnya adalah mainan. Harga jualnya agar nanti bisa diedit, kita klik saja 10. Nama barang atau jasa sudah terdaftar, berarti di dalam aplikasi ini sudah ada kode untuk mainan. Di sini kita juga bisa membuat administrasi user, lalu ada setting aplikasi, selanjutnya kita lanjutkan untuk mengisi ke menu faktur, yaitu kita mulai dari faktur pajak keluaran. Administrasi faktur, lalu kita pilih rekam faktur, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk yang pertama ada detail transaksi. Kita lihat di sini untuk kode transaksinya ada kepada pihak yang bukan pemungut PPN untuk kode 1, untuk kode 2 kepada pemungut bendaharawan, dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Lalu jenis faktur ada dua, yaitu faktur pajak atau faktur pajak pengganti. Lalu kita diminta untuk mengisi tanggal dokumen, masa pajak, dan tahun pajak. Lalu ada masukkan nomor seri faktur pajak. Kita mulai dari yang pertama, yaitu toko mainan Ceria, kodenya 01, tanggal transaksi 3 Oktober 2019. Secara otomatis masa pajak dan tahun pajak terisi. Lalu untuk nomor seri faktur pajak, kita mulai dari sini. Dari 1509. Lalu setelah terisi kita klik lanjutkan. Enter
NPWP, yaitu kita cari toko mainan ceria. Akan secara otomatis terisi alamat dan juga nama. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita diminta untuk merekam transaksi. Nama barang bisa dilihat di sini adalah mainan. Kita cari mainan dengan harga satuannya 51 juta. Kita klik simpan. Jika ingin mendefinisikan detail transaksi baru, kita klik yes. Karena di sini tidak, kita klik no. Setelah berhasil, DPP dan PPN-nya sudah terisi secara otomatis. Kita klik simpan. Kita klik yes untuk merekam faktur pajak baru. Nah, untuk selanjutnya caranya sama seperti tadi. Kita ikuti langkah-langkahnya sama seperti contoh yang tadi. Di sini aku isi untuk yang kedua dan selanjutnya untuk faktur pajak keluaran. Ini merupakan transaksi faktur pajak keluaran terakhir. Kita klik simpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur baru? Kita klik no. Maka di sini sudah tersimpan yang telah kita masukkan. Selanjutnya kita ke faktur bagian retur pajak keluaran. Di sini ada administrasi transaksi retur penjualan dari toko mainan Chevira sebesar 2.400.000 dengan nota retur NP06X 2019. Selanjutnya kita isi dari NPWP lawan transaksi. Pilih toko mainan Chevira, lalu untuk nomor returnya kita lihat di dalam soal ini sepertinya
Baik, kita buat saja sini. Nomor faktur yang diretur tanggalnya yaitu tanggal 27/09/2019. Nomor dokumen retur tanggal retur yaitu pada tanggal 27. Untuk nilai DPP yang diretur yaitu sebesar 2.400.000. Setelah terisi, kita klik simpan. Karena tidak ada transaksi retur yang lain, maka kita klik kembali. Maka di sini sudah tersimpan toko mainan Shafira retur untuk transaksi bulan sebelumnya. Selanjutnya kita perlu memasukkan untuk pajak masukan. Kita masukkan dari PT Moxino Indonesia. Nomor fakturnya untuk PT Moxino Indonesia kita masukkan secara manual. NPWP lawan transaksi yaitu PT Moxino. Lalu tanggal fakturnya adalah tanggal 4 Oktober. Apakah faktur pajak ini dapat dikreditkan? Jawabannya adalah iya. Lalu untuk jumlah DPP-nya sebesar 12.500.000. Maka secara otomatis terisi jumlah PPN-nya. Kita klik simpan. Nomor faktur sudah ada. Kita ubah di sini.
klik simpan. Kita akan membuat dokumen faktur baru, maka kita klik yes. Selanjutnya kita lakukan caranya sama, maka saya akan melakukan pengisian untuk selanjutnya, transaksi selanjutnya. Karena ini merupakan dokumen yang terakhir, maka kita klik no. Selanjutnya kita bisa lihat di sini transaksinya udah berhasil kita isi. Lalu untuk faktur pajak keluaran tadi ada faktur pajak, retur, dan impor. Kita isi dulu untuk yang retur pajak masukan. PT Roboku Syafira, nomor faktur pajak yang diretur, kita retur, yes. Untuk tanggal faktur pajak pembelian 29 September. Pembelian 29 September. Apakah faktur pajak dapat dikreditkan? Ya. Lalu kita klik retur faktur. Nomor dokumen yang kita retur adalah ini. Kita ubah agar bisa tersimpan karena di laptop saya sudah ada data untuk NR41 bulan 10 tahun 2019. Ini diretur pada tanggal 28 Oktober. Nilai DPP yang diretur sebesar 32 juta. Maaf, kelebihan 1. Kita klik simpan. Kita klik no karena tidak ada transaksi retur untuk pajak masukan yang lain. Maka di sini sudah terisi PT Roboku Syafira. Selanjutnya untuk dokumen lain, selanjutnya kita isi untuk transaksi impor, ada di bagian dokumen lain. Kita klik pajak masukan, lalu kita klik rekam.
sini jenis transaksi, impor BKP atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, jenis dokumen normal, data transaksi, impor BKP, lalu dokumen transaksi yaitu PIB dan SSB. Nama lawan transaksi kita isi di sini adalah impor. Dengan nomor PIB tanggal SSP-nya adalah tanggal 7 Oktober dan DPP-nya sebesar 134 juta. Di sini tidak terutang PPNBM karena bukan merupakan barang mewah. Lalu jika sudah, kita klik simpan. Dokumen lain sudah terdaftar untuk nomor PIB yang tertera. Jadi di laptop saya sudah ada dokumen tersebut, maka kita ubah aja angkanya 1. Kita klik simpan. Kita klik yes. Harusnya kita klik no karena tidak ada dokumen lain. Maka di sini sudah terisi impor XLTD. Kita lanjut ke step berikutnya, kita akan membuat file SPT. Tapi sebelum itu, kita perlu memposting file yang sudah kita kerjakan. Kita ke menu SPT, lalu kita ke menu posting. Di sini ada masa pajak bulan 10 tahun 2019. Lalu kita klik posting. Kita klik yes. Nah, selanjutnya di sini kita ke buka SPT. Kita perbarui tampilan. Nah, ini yang 2019 masa pajak 10, kita buka SPT untuk diubah. Setelah SPT terbuka, kita ke menu SPT lagi dan kita ke formulir lampiran. Di sini lampiran A1 sampai dengan B3 sudah secara otomatis terisi karena kita telah mengisi atau mengupload faktur pajaknya. Selanjutnya kita langsung aja ke formulir lampiran 1111 AB. Di dalam formulir 1111 AB ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian rekapitulasi penyerahan. Dalam bagian ini udah secara otomatis terisi, kecuali untuk penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang digunggung. Namun di dalam soal tidak terdapat keterangan mengenai faktur pajak yang digunggung, maka kita skip saja ke bagian 2. Nah, di bagian 2 juga sudah otomatis terisi. Untuk di bagian ketiga, di sini di bagian B ada pajak masukan lainnya, dan di nomor 2 ada kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN masa pajak. Di dalam soal ada keterangan tersebut, yaitu keterangan terdapat kelebihan bayar bulan Mei 2019 sebesar 1.200.000 akibat pembetulan SPT masa PPN. Nah, ini kita perlu masukkan secara manual.
pada bulan Mei, yaitu 05/2019 sebesar 1.200.000. Untuk poin 3 tidak ada, maka kita skip saja. Lanjut, kita klik simpan. Setelah itu kita isi formulir induk 1111. Nah, dalam formulir induk 1111 ini ada 6 bagian. Untuk bagian pertama, di sini penyerahan barang dan jasa. Untuk yang berwarna oranye ini udah otomatis terisi dan tidak bisa kita ubah. Lalu di bagian B ada tidak terutang PPN. Jika di dalam soal ada keterangannya, maka kita bisa mengisi secara manual. Tapi karena di dalam soal tidak ada keterangan tersebut, maka kita lanjut saja ke bagian 2. Nah, di bagian 2 ini ada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Sama halnya dengan bagian 1, untuk kolom yang berwarna oranye ini tidak bisa kita ubah, kecuali yang bagian B untuk PPN disetor di muka dalam masa pajak yang sama. Jika kasusnya di dalam soal ada keterangan tersebut, maka kita isi secara manual. Karena tidak ada, kita lanjut ke bagian 2H. Di dalam bagian 2H ini ada keterangan untuk apakah PPN yang lebih bayar ingin dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, atau bagaimana perlakuan untuk PPN lebih bayar. Karena di bagian 2 ini ada PPN lebih bayar sebesar Rp3.228.750. Nah, maka itu ada di bagian butir 2D oleh PKP pasal 9 ayat 4B PPN. Selanjutnya kita pilih untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Karena di dalam soal tidak ada instruksi bahwa PPN yang lebih bayar, perlakuan PPN yang lebih bayar itu seperti apa. Setelah kita centang, kita lanjut ke bagian 3, 4, dan 5. Di bagian 3 ini ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Bisa kita lihat di dalam soal, ada keterangan selama bulan Oktober telah dibelanjakan sebesar 675 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang, dalam kurung termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Nah, di sini kita perlu mencari jumlah dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya. Kita hitung di Excel. Untuk menghitung DPP KMS, jadi untuk harga untuk biaya 675 juta itu perlu kita kurangi dengan harga perolehan tanah. Jadi harga perolehan tanah tidak termasuk. Dan DPP-nya adalah 20% dari jumlah yang dikeluarkan. 20. Yaitu sebesar 69 juta. Di sini kita isi DPP-nya sebesar 69 juta. Untuk tanggal SSP-nya bisa kita ubah. Kita ubah sebesar 6.900.000. Kita klik simpan.
Jadi NTPN itu 16 digit, terdiri dari 16 digit, angka maupun huruf. Selanjutnya di bagian 4 ada pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal produksi. Karena PT-nya tidak gagal produksi, maka kita lewati saja. Lalu di bagian 5 ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, di sini tidak ada keterangan atas penjualan barang mewah. Kita lanjut ke bagian 6. Di bagian 6 di sini udah otomatis tercentang. Berarti di sini formulir A1 tidak ada dan formulir B3 juga tidak ada. Tapi di sini ada SSP, kita centang SSP. Tempat dan tanggal Jakarta. Untuk tanggalnya kita isi tanggal 10 November 2019. Nama jelas, Tuan Makin Keren, jabatan Direktur Utama. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya aku akan memberi contoh bagaimana cara untuk mencetak faktur pajak keluaran, SPT, dan file CSV. Yang pertama kita ke menu faktur, ke bagian pajak keluaran, dan ke bagian administrasi faktur. Lalu di sini kita bisa melakukan cetak atau merubah ke file PDF secara satu-satu, tidak bisa sekaligus. Yang pertama dari toko mainan Ceria, kita klik PDF-nya, lalu kita klik save di menu Documents. Di sini kalian bisa memilih di tempat mana kalian akan melakukan save. Aku akan save di dokumen. Kita lakukan hal yang sama untuk faktur pajak keluaran yang lain. Setelah selesai, kita cetak SPT, yaitu ke buka SPT, lalu kita klik SPT masa 10, masa pajak Oktober, kita perbarui tampilan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat file CSV dan PDF SPT. Kita save lagi di Documents, kita klik save. Nah, di sini CSV SPT berhasil dibuat. Maka langkah-langkah untuk mengisi e-faktur dummy telah selesai. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe.